Baru-baru ini ada iklan sepatu dari Aero Street yang mungkin kalian semua juga udah tahu. Itu viral banget. Nah, buat kamu yang belum lihat iklannya, yuk kita tonton dulu sebentar ya. Siap! Gerak! Bantik, katanya mau foto collab Aero Street Tolerance Shoes. Kok nggak dipakai sepatunya? Kesana boleh tidak? Kesana. Justru itu, Bib. Sepatunya aja toleran, Jus. Ya bebas toh, mau dipakai, mau enggak. Kalau sepatu kaca, kalau sepatu roda. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama. Udah ya. Jadi gini, kalian sadar nggak? Kemerdekaan negara kita, termasuk kebebasan kita beragama hari ini, adalah hasil perjuangan para pahlawan yang kini menjadi veteran. Salah satunya Abah Anang. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dulu beliau berjuang untuk negara. Di bulan kemerdekaan ini, kami ingin mengajak kalian ikut meringankan perjuangan beliau. Toleransus adalah simbol rasa syukur atas kemerdekaan dan keberagaman yang kita miliki hari ini. 100% hasil penjualannya akan didonasikan untuk Abah Anang. Kini giliran kita yang melanjutkannya. Untuk Abah Anang, untuk para veteran, dan untuk Indonesia. Nah, gitu. Udah ya? Yuk, kita foto ya. Gimana perasaanmu Sobat Jiwa setelah nonton iklan ini? Hangat kan? Rasanya terharu banget gak sih? Bisa lihat 6 pemuka agama di Indonesia kolaborasi untuk satu visi mulia, yaitu menolong seorang veteran yang sudah berjasa berjuang untuk Indonesia di zaman dulu. Yang mungkin jasanya sudah banyak dilupakan oleh orang zaman sekarang. Terus udah gitu, orang-orang Indonesia yang ada di kolom komentarnya juga dari berbagai latar belakang agama. Semuanya kasih komentar yang positif. Dan itu bikin tambah hangat lagi perasaannya. Jujur saya jadi punya keidean untuk bikin video hari ini. Untuk menjawab satu pertanyaan yang mungkin kalian semua juga kadang terlintas di kepala kalian. Sejak kapan Indonesia menjadi intoleransi dan fanatik berlebihan? Dan lupa, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu, ya rasanya sehangat dan semengharukan video iklan yang tadi. Terus gimana caranya biar kita semua orang Indonesia bisa kembali bersatu? Dan kembali toleran, serta kembali saling menyayangi satu sama lain. Menarik topiknya untuk kita bahas hari ini? Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk. Tapi sebelumnya kita kasih lewat dulu intro yang satu ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, nah sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan kamu juga bisa join membership Langkah Jiwa, di mana kamu bisa mendapatkan banyak materi spiritualitas praktis dan juga audio meditasi. Ingat juga untuk klik link belanja yang ada di video ini, supaya kamu bisa membantu channel Langkah Jiwa semakin baik dan terus bertumbuh. Dan satu lagi, untuk follow akun Instagram Langkah Jiwa, yaitu @langkahjiwaofficial. Oke, mumpung masih di awal, saya juga pengen kasih informasi buat kalian semua bahwa kita akan membuka ruang diskusi terbuka, yaitu Ruang Jiwa, yang akan diadakan di akhir September ini. Di mana kita akan membahas topik seputar merawat kesadaran diri di tengah kehidupan modern saat ini. Nah, link daftarnya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jadi secepatnya daftar sama-sama dan kita saling support di sana nanti. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke topik hari ini. Oh iya Sobat Jiwa, sebelum ngomongin pembahasan di chapter 1 ini, saya juga akan kasih apresiasi untuk tim kreatif Aero Street yang sudah segitu kreatifnya untuk membuat produk dan juga kampanye iklan yang membangkitkan rasa toleransi dan kesatuan banyak orang di Indonesia. Nggak lupa juga untuk saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Kita sama-sama doakan negeri kita tercinta ini, Indonesia, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rakyatnya diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Dan satu hal lagi, pemimpinnya juga diberikan kesadaran supaya mampu mengemban tanggung jawab agar Indonesia bisa lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Sobat Jiwa, kalau kita lihat kondisi saat ini, banyak banget kasus fanatisme dan juga rasisme yang terjadi di Indonesia. Ada yang sampai viral banget bahkan di akhir-akhir ini. Yaitu kayak kasus penjahit yang baru-baru ini, yang sampai melibatkan pejabat daerah untuk turun tangan untuk melakukan mediasi. Di mana mediasinya itu sendiri masih belum netral juga.
Ya nggak? Dan jujur, bahkan yang di kolom komentar Langkah Jiwa, banyak banget istilah-istilah yang tadinya saya sendiri nggak tahu, ternyata itu dipakai untuk menyebut satu kelompok agama tertentu. Jujur ini sebenarnya parah banget Sobat Jiwa. Untuk tahu gimana awalnya Indonesia menjadi sangat intoleransi seperti sekarang, jadi kita perlu jalan-jalan dulu ke era masa lalu, yaitu ke era Orde Baru. Era di mana pemerintahan mengontrol dengan penuh semua aspek kehidupan sosial, termasuk gimana cara masyarakat menghadapi perbedaan. Dari luar semuanya tampak stabil, rapih, tertib, dan terkontrol. Tapi Sobat Jiwa, di era itu toleransi muncul dari ketertiban yang dipaksakan. Siapapun yang terlalu vokal menyuarakan identitas kelompok tertentu, maka akan dibungkam suaranya oleh negara. Ingat kan ya, gimana ngerinya zaman Orde Baru kalau ada yang berulah sedikit aja. Dampaknya gimana? Ada plus dan minusnya sebenarnya Sobat Jiwa. Plusnya atau bagusnya adalah kehidupan bertetangga rasanya sangat rukun banget. Perbedaan keyakinan atau latar belakang suku itu tercermin ke dalam keseharian gotong royong yang hangat. Orang-orang hidup berdampingan tanpa ada sekat yang terlalu mencolok karena ya itu tadi ya, dijaga ketat oleh negara. Tapi ternyata minusnya juga ada. Kerukunan, rasa toleransi, dan juga gotong royong itu lahir dari sebuah ketakutan, bukan dari kesadaran. Nah, di sini jadi banyak yang salah fokus, di mana banyak yang menganggap kalau toleransi itu adalah sebuah kepatuhan untuk tidak bersuara, bukannya menjadi ruang tulus untuk benar-benar saling memahami. Inilah yang akhirnya menjadi bom waktu untuk era sekarang. Nah, begitu Soeharto lengser, orang-orang yang tadinya tertekan dan terkekang oleh tangan besi pemerintah, nah, mereka mulai merasa bebas. Banyak orang yang mulai mengekspresikan kebebasannya untuk berpendapat dan juga untuk berorganisasi. Di satu sisi memang kita mendapatkan kebebasan demokrasi, which is itu good. Tapi di sisi lain, banyak yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk sesuatu yang sifatnya ekstrim dan berubah menjadi fanatisme. Di era inilah tambah banyak bermunculan organisasi masyarakat atau ormas dengan identitas keagamaan tertentu yang memanfaatkan kebebasan baru ini. Untuk apa? Untuk menyuarakan eksistensi mereka dengan cara-cara yang ekstrim. Disinilah mulai terbentuk ego-ego identitas yang mulai saling bergesekan di ruang publik. Dan ego identitas ini berkembang semakin parah dan sampai ke ranah politik. Sobat Jiwa, setelah rakyat Indonesia mendapatkan kebebasan dan juga kemerdekaannya di ranah publik, justru disinilah banyak terjadi penyalahgunaan kebebasan itu. Kalau misalnya kita lihat ya, sepanjang tahun 2014 sampai 2019, banyak pengamat sosial dan juga lembaga riset terpercaya kayak Setara Institute dan juga Wahid Foundation itu mencatat riset yang cukup mengerikan dalam sejarah perjalanan sosial kita. Berdasarkan laporan indeks kerukunan dan juga pemantauan pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan oleh Setara Institute dan juga riset dinamika intoleransi yang dilakukan oleh Wahid Foundation pada periode itu, angka intoleransi dan ujaran kebencian yang berbasis agama ini ya Sobat Jiwa, itu mengalami lonjakan yang sangat-sangat tinggi. Riset di situ menunjukkan kalau tahun politik menjadi waktu untuk panen raya bagi menguatnya intoleransi aktif. Bahkan survei dari Wahid Foundation waktu itu juga mencatat gimana sentimen keagamaan dan kesukuan itu mulai menjadi pertimbangan rakyat dalam menilai figur pemimpin. Jadi pemimpin itu dinilai bukan lagi mempertimbangkan kemampuan teknisnya dan juga menilai tentang moral dan juga integritas, melainkan dari sisi agama. Setiap ada pilkada atau menjelang pemilu, nah Indonesia itu sering banget dikompori dengan banyak isu-isu sara. Dan disinilah munculnya istilah cebong lah, kadrun lah, dan lain-lain. Indonesia di era ini benar-benar diobok-obok pakai isu politik identitas. Mulai dari agama, suku, ras, dan lain-lain sebagainya. Sampai benar-benar lupa kalau kita perlu perhatiin satu hal yang justru paling penting. Yaitu adalah kompetensi dari orang yang akan memimpin negara ini. Dan ini adalah bagian yang paling menyedihkan dari era ini. Banyak orang yang terlalu melekat pada ego agama dan juga identitasnya. Sampai Indonesia itu boleh dibilang ya, ini digarisbawahi, yaitu gampang untuk dipecah belah. Banyak banget umat Islam yang memahami esensi dari kata kafir dengan pemahaman yang dangkal. Begitu berbeda keyakinan, akan bilang kafir. Padahal kalau misalnya secara bahasa, kafir atau kufur itu artinya menutup diri atau mengingkari. Jadi kalau misalnya ada pemimpin, mau dia seagama sekalipun, tapi kalau dia mengingkari semua janji dan juga sumpahnya sebagai seorang pemimpin,
ya itu juga boleh dibilang artinya udah kafir. Contoh gampangnya, misalnya nih ya, kamu Sobat Jiwa adalah umat agama Islam, di mana harus punya pemimpin yang Islam juga. Nah, berarti di saat itu, kamu sedang ngomongin aspek beragama. Jadi yang dibicarakan adalah pemuka agama Islam, bukan pemimpin di semua aspek lainnya. Contoh kedua, kamu adalah seorang karyawan di mana kamu melihat dan juga merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh atasanmu di tempat kerja. Atau menurutmu itu janggal untuk diikuti. Tapi karena takut dipecat dan takut dikeluarkan dari tempat kerja, maka kamu membiarkan semua hal itu terjadi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah kamu mengikuti dan menjalankan semua instruksi yang menurutmu merugikan orang banyak. Itu juga artinya kamu sudah kafir atau mengingkari sesuatu yang nggak sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Bahkan secara tidak langsung sebenarnya kamu sudah menuhankan pekerjaan atau atasanmu itu. Karena harus patuh dan tunduk karena alasan ketakutan. Begitu juga dalam bernegara. Waktu kita bicara pemimpin kafir, kita bukan bicara soal agamanya, tapi sudut pandangnya dalam memimpin negara ini. Karena percuma juga Sobat Jiwa. Mau seagama kek, mau sesuku kek, atau mau satu ras. Tapi kalau ujung-ujungnya korupsi, apa itu normal untuk dibiarkan? Nah, kalau kamu nekat untuk memilih pemimpin yang korup seperti itu, walaupun seagama, nah itulah yang akan jadi tanggung jawab penderitaanmu di dunia. Inilah yang jadi masalah besar di Indonesia Sobat Jiwa. Pertama, rakyatnya masih dangkal pemahamannya tentang esensi ajaran agamanya. Merasa sudah paling suci dan calon penghuni sorga. Kalau misalnya sudah hafal ayat-ayat di luar kepala, tanpa mempraktekkan dalam bentuk akhlak dan juga perilaku di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ini yang lebih pantas dibilang kafir kayaknya ya. Mereka yang pakai agama sebagai senjata untuk berkuasa. Supaya merasa bahwa banyak orang yang akan bersimpati dan jadi pengikutnya. Hanya karena label agama yang selalu dibawa-bawa. Sobat Jiwa, saya pribadi sebenarnya sangat mendambakan seorang pemimpin yang jujur, berintegritas, dan benar-benar bisa melayani rakyat. Dan itu muncul mau dari mana aja, dari berbagai suku dan latar belakang agama di Indonesia. Mau itu dari Bali yang beragama Hindu, mau itu dari Medan yang beragama Protestan, mau itu keturunan Tionghoa yang beragama Katolik, atau dari Jawa lagi yang beragama Islam, yang penting satu. Dalam bernegara, mereka benar-benar membawa negara Indonesia ini menjadi maju, dan rakyatnya bisa makmur, sejahtera, dan memiliki mental untuk selalu bersatu dengan segala perbedaan keyakinan yang ada. Kalau kamu pikir di era ini politik identitas sudah parah banget, nah, kamu perlu melihat nih chapter yang berikut ini, di mana keadaannya akan lebih diperparah lagi melalui satu hal yang ini. Nah, situasi intoleransi yang sedang kita bahas ini diperparah dengan adanya kemajuan teknologi lewat internet dan juga sosial media. Kemajuan teknologi ini tidak diiringi dengan kebijaksanaan orang Indonesia dalam mengetik-ngetik kata-kata di kolom komentar. Sosial media bukannya bikin kita makin terbuka dan juga memahami keberagaman dan juga perbedaan, tapi justru malah bikin level fanatisme yang baru yang lebih tidak manusiawi. Dan ini juga diperparah dengan algoritma Sobat Jiwa. Kalian notice nggak? Setiap kali kita like, repost, atau terlalu lama berhenti di satu konten yang ada di feed sosial media kita, maka kita akan dikasih konten-konten yang tipenya sama, yang topiknya seputaran itu-itu aja. Karena algoritma sebenarnya menganggap kita itu tertarik dengan topik tersebut. Bayangin, ada orang Indonesia yang fanatik, yang suka postingan dengan ujaran kebencian, yang di feed sosial medianya muncul postingan yang temanya mirip-mirip. Dan itu dia lihat setiap hari. Gimana paham intoleransi dan fanatisme nggak tumbuh subur di negara kita ini. Kalau seseorang dipapar oleh konten yang sama secara terus-menerus, maka pikirannya akan semakin sempit. Bahkan pikiran kritisnya pun juga akan lumpuh. Dia akan melihat orang-orang yang berbeda pemahamannya itu sebagai musuh. Bukan melihatnya sebagai sesama manusia yang juga punya hati nurani. Disinilah ketikan-ketikan mulai disebarkan dalam bentuk kebencian. Yang sebutan-sebutan buat saya pribadi itu sangat kekanak-kanakan. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita terpapar oleh konten kebencian, komentar kebencian, ujaran kebencian setiap hari. Maka terjadilah sebuah proses sosial yang kita namakan normalisasi intoleransi. Hal-hal yang tadinya dianggap tabu, nggak sopan, dan juga melanggar batas kemanusiaan, kayak misalnya menghina keyakinan orang lain, membuli orang secara online, atau mendoakan keburukan bagi mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tiba-tiba berubah jadi satu hal yang dianggap normal untuk dilakukan di ruang publik.
Orang jadi sangat buta karena kebencian dan juga lupa esensi ajaran agamanya masing-masing. Yang sebenarnya kalau boleh dibilang, semua ajaran agama pasti, saya yakin, itu semuanya mengajarkan kebaikan. Nah, jadi Sobat Jiwa, di kesempatan ini saya benar-benar pengen mengajak kalian semua untuk bisa berdiskusi di ruang jiwa. Tempat di mana kita benar-benar bisa bebas berdiskusi untuk kesadaran bersama. Termasuk kesadaran dalam beragama dan juga bernegara. Supaya kita bisa benar-benar hidup dengan damai dan juga penuh toleransi di negara kita Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan ya, link daftarnya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jadi kamu tinggal cek dan daftar di sana. Ujian kedewasaan jiwa kita hari ini Sobat Jiwa, bukan lagi sekedar gimana kita bersikap di dunia nyata. Tapi seberapa sadar kita mengendalikan diri kita secara online. Karena sebenarnya balik lagi, toleransi itu adalah pilihan. Pilihan untuk lebih membuka hati, pilihan untuk mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan juga pilihan untuk sadar kalau kita semua yang ada di Indonesia ini khususnya terkoneksi satu dengan yang lainnya. Sobat Jiwa, perjalanan Indonesia untuk sampai di fase sekarang yang parah ini, itu panjang banget, ya nggak? Tapi pertanyaannya balik lagi, mau kita bawa kemana Indonesia? Apa mau diperparah menjadi negara intoleransi yang terpecah belah, saling hina antar agama, atau mau jadi negara yang damai, harmonis, kuat, dan juga bersatu? Ini semuanya balik lagi ke tangan kita masing-masing. Iklan Aerostreet yang ada di awal video tadi itu membuat saya percaya kalau masih ada harapan untuk Indonesia. Dan saya yakin mayoritas masyarakat yang ada di negeri ini sebenarnya juga masih merindukan kebaikan, kedamaian, dan hidup berdampingan secara harmonis. Tugas kita hari ini bukanlah untuk mencari musuh untuk dikalahkan, tapi merawat kesadaran dan memperluas kapasitas batin kita masing-masing. Toleransi bukan sekedar kata-kata doang, Sobat Jiwa. Toleransi itu adalah buah dari keluasan jiwa semua orang Indonesia yang mampu melihat sesama sebagai manusia apa adanya. Tanpa label agama, tanpa label ras, tanpa label suku, dan tanpa berburuk sangka. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Mari kita aminkan sama-sama, video ini bisa menjadi salah satu langkah Indonesia untuk bisa bertumbuh secara jiwa dan juga kesadarannya. Bangkit jiwanya, bangkit raganya. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.